Ya, puji Tuhan kita kembali beribadah, ibadah new normal. Kenapa diberi nama ibadah new normal? Jadi ibadahnya belum atau tidak seperti dulu. Ada new-nya atau ada yang mengatakan kebiasaan baru, ada yang mengatakan normal baru. Ya dianggap normal tetapi ada pembaharuan, ada yang berbeda. Itu misalnya contohnya kita tidak bisa ibadah seperti dulu harus dempet-dempet, harus diatur jaraknya, harus mengenakan masker. Saya pakai, cuman sekarang saya lepas dulu ya supaya suara saya lebih bisa los. Oke, mari kita akan siapkan diri kita buka akan Alkitab kita. Nah, sebelumnya ini masih menyambung tema-tema yang lalu, bicara tentang berdiri teguh di tengah badai adalah tema kita di bulan September ini. Dan ketika menghadapi badai, ketika menghadapi masalah, sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi seringkali yang jadi masalah itu bukan di Tuhannya, bukan seberapa besar masalahnya, tetapi lebih kepada kita. Sekali lagi, yang jadi masalah itu seringkali fokusnya di kitanya. Kenapa? Mungkin karena kita kurang mendengar Tuhan. Mungkin karena kita banyak menggunakan otak kita sendiri, cara berpikir kita. Bisa juga karena kepanikan sehingga kita justru akhirnya menggunakan cara kita sendiri. Walaupun sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mari kita buka Alkitab terlebih dahulu dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ini yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika seseorang menghadapi problem, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah dan harus menanggung beban hidup yang tidak ringan, akhirnya timbul yang namanya letih, timbul yang namanya lemah. Ada L, 3L, letih lesu, lemah, ada lagi loyo, apalagi itu. Ya, jadi artinya apa? Kenapa bisa seperti itu? Ya itu sebetulnya manusiawi kalau saya boleh katakan. Ya, habis bergumul dengan masalah yang berat orang jadi lemah. Tetapi perhatikan, Tuhan peduli. Tuhan tahu manusia nggak akan bisa terus-terusan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita ingat pesan Tuhan Yesus belum naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Siapa yang dimaksud? Roh Kudus. Kenapa harus diberi penolong? Bukankah Yesus penolong? Dikatakan aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Terus diutus penolong yaitu Roh Kudus. Dalam Alkitab Roh Kudus disebut juga dikatakan Roh Yesus. Sebetulnya sama. Tuhan yang sama. Nah, kenapa diberi penolong? Karena Tuhan memandang bahwa kita, gerejanya, orang-orang umat pilihannya itu butuh ditolong. Ya, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau yang letih lesu, engkau yang punya beban berat, dengar panggilan Tuhan. Seringkali orang nggak dengar. Yang terjadi kemudian apa? Ya sudah dia berjuang habis-habisan sampai habis beneran. Sampai akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya selalu menyontohkan gak enak sekali. Salah satu pasien saya di RSJ Pusat Surakarta, ngomongnya, wah tuh masalahku gede, kamu nggak tahu. Iya, nggak tahu, kamu nggak cerita, saya nggak tahu, saya bilang. Kalau kamu cerita, saya tahu. Iya loh mas, berat sekali. Setelah dia cerita, oh gitu. Jadi memang kadar berat ringan satu masalah, satu dengan yang lain nggak sama. Mungkin bagi saudara itu enteng, alah guru kaya ngono. Bagi orang lain itu berat. Bisa juga bagi orang lain berat, bagi saudara alah guru kaya ngono. Terlepas dari semua itu, terlepas dari seberapa berat atau seberapa ringan masalah, intinya adalah Tuhan peduli.
Ya, Tuhan peduli. Kalau engkau ingin mendapat kelegaan, datang pada Tuhan. Tuhan, aku bawa beban hidupku. Aku bawa hidupku. Ini pergumulanku Tuhan. Firman-Mu katakan bahwa aku harus datang kepadamu. Dan engkau berkata bahwa engkau akan memberi kelegaan. Saudara, ingat, memberi kelegaan jangan selalu dibayangkan bahwa bebannya diambil. Langsung, wah lega. Belum tentu. Tuhan memberi kelegaan belum tentu dengan cara diambil bebannya, nggak punya beban lagi, belum tentu. Bisa seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Kenapa nggak selalu seperti itu? Ya, seringkali kita mintanya, Tuhan bebanku berat, angkat bebanku. Belum tentu Tuhan angkat beban kita. Kalau beban itu diberikan adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk menguji iman percaya kita, seberapa sungguh kita mengandalkan Tuhan. Belum tentu Tuhan ambil beban itu. Seperti hanya seorang pelatih angkat berat. Mau angkat besi dulu. 80 kilo. Wah, berat sekali. Wah, aku gak kuat kalau bebannya pelatih datang. Oh ya udah tak angkat. Dibantu, tolong bantu diangkat. Udah cukup. Kamu gak usah angkat-angkat lagi. Itu namanya dia gak lulus. Tetapi seorang angkat berat yang sungguh-sungguh dia berjuang, saat berat, dia akan berusaha dengan kekuatannya dan dia akan dengarkan apa pelatih bilang. Ayo, semangat, kamu bisa. Saudara, kita bersuara, jangan salah loh. Suara kita, suara yang kita dengar itu bisa mempengaruhi. Mungkin pernah dengar kesaksian ini, siapa yang menyaksikan ya? Cerita, bukan kesaksian. Satu hari ada kodok kecemplung di Belumbangan. Dalam. Pak Adi ya? Pak Adi, ingat. Ya, waktu itu apa? Wah, teman-temannya di atas lihat, wah, habis lo, mati lo, nggak mungkin bisa munggah tinggi, dia loncat, dia berjuang terus, separohnya naik dikit, ngos-ngosan lereng dulu, temennya di atas, udah nyerah aja, ngapain lo? Yang terakhir apa? Dia kumpulkan tenaganya, dia loncat dan keluar. Temennya bingung, kamu bisa, hebat sekali, kenapa kamu bisa? Tuh tinggi sekali lo, dalam sekali lo. Neng we, lo kamu meneng aja kenapa? Ternyata kode tuli. Yang dilihat konconya gini-gini tuh dipikirnya, ayo kamu bisa. Padahal udah deh habis lo, mati lo, mampus lo, mungkin ngomong gitu. Nah kadang-kadang kita perlu tanda kutip menutup telinga kita terhadap suara-suara sumbang di luar dan dengarkan Tuhan. Amin. Ya, jadi jemaat dikasih Tuhan, kita mesti tangkap ini dulu. Jadi Tuhan peduli, itu yang pertama yang harus kita tahu. Dan kepedulian Tuhan itu diwujudkan dengan dia memanggil. Ayo, mari, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saat kita letih, lesu, beban kita mungkin berat sekali menurut kita, datang sama Tuhan. Coba lihat dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan apa? Memberi kekuatan kepada siapa? Yang lelah, yang lesu. Bukan mengambil bebannya, bukan mengangkat bebannya. Seringkali Tuhan apa? Tambah semangat, tambah kekuatan. Ya, jadi doanya sekarang jangan Tuhan angkat masalahku, tapi berdoa, Tuhan beri aku kekuatan sehingga aku bisa mengangkat beban ini dan berkemenangan. Amin. Ya, jangan minta beban yang ringan. Kemarin minggu saya tanya, pengen bebannya ringan apa berat? Tantangannya besar apa kecil? Besar. Ya, tak catat loh ya. Suatu saat kalau ada yang wah gini, kau ndewen jawabmu apa? Pasti tanya itu. Ya, saudara, mintalah bahu yang kuat, mintalah kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga kau bisa menanggung itu.
Ya, seperti seorang tadi saya bilang angkat berat itu yang dibutuhkan tambahan kekuatan, jangan udah deh 75 aja, 75 dia kuat, main ke 80 dia nggak kuat misalnya. Udah deh 75 aja, jangan. Mesti berjuang. Aku mau sampai 80 bisa, aku lewati. Gitu ya. Jadi terus naik ke lebih tinggi. Memang tidak semakin mudah. Memang bebannya semakin berat. Tapi saudaraku, kalau engkau sudah terbiasa ngangkut 80 kilo, ngangkat semen sak-sak ending. Tahu nggak? Coba rata angkut-angkut, sekali waktu ngangkut semen sak-sak. Sekarang 40 ya, dulu 50 ada yang 50, sekarang rata-rata 40 kilo. 40 kilo mbak angkatnya nggak pernah angkut-angkut. Boyo murasano. Saya ngalami saudara. Rata ini ngangkat beras, ngangkut 20 kilo ping 4. Langsung saya aduh loro nih rek. Betul, sampai saya akhirnya wis berupaya piye, saya panggil adik saya, tolong pijetin gini opo yang salah apa ora teh. Ya, puji Tuhan pulih. Ya. Jadi karena nggak pernah, tapi saya yakin kalau saya tiap hari ngangkat sampai 80 kilo, 90 kilo, 40 kilo, enteng. Amin. Biasanya saudara dah bisa melewati tantangan yang berat, menanggung beban yang berat. Kasih masalah kecil, kasih beban kecil, enteng. Tapi kalau saudara nggak pernah terlatih, jadi kalau dikatakan di kita tuh anak-anak yang manja, anak-anak atau gampang atau apalah istilahnya. Enggak. Ya, jadi kalau kita nggak terbiasa dengan beban yang berat, tes. Ya. Oke. Ya, jadi kita kalau terbiasa yang ringan saja nggak pernah, jangan mimpi untuk angkat beban yang berat. Akan semakin nggak kuat. Jadi Tuhan ingin supaya anak-anaknya nggak anak-anak gampang. Kadang diizinkan masalah, kadang-kadang juga Tuhan kasih didikan, kasih disiplin. Orang Kristen ini gampang loh. Diberikan yang namanya anugerah oleh Tuhan. Jadi saudara, tapi kadang-kadang orang mengentengke. Ya, seringkali orang mengentengke. Saking diberi kebebasan, akhirnya ya sudahlah, yang penting aku seminggu sekali ibadah. Hari-hari gimana? Bagaimana dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman-Nya, jalan enggak? Tetangga kita diatur sekian lama waktu dalam sehari. Orang akhirnya berjuang. Kita diberi kemerdekaan, tetapi bukan berarti saudara bisa menyalahgunakan kemerdekaan. Ayo, ya, jadi orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Sing lokro-lokro diberi semangat oleh Tuhan. Ayo kamu bisa, seperti kodok tadi yang loncat-loncat. Mungkin dia udah ngos-ngosan, kecapean, wah nggak mungkin bisa. Tapi dia melihat teman-temannya di atas memberi semangat, pikirnya. Padahal ngomongnya, udah nyerah aja, ora mungkin. Saudara, ya kadang-kadang untungnya jadi tidak bisa mendengar. Itu ternyata ada kodok tadi ya, kata tadi. Nggak dengar, cuma lihat gini-gini, bikinnya ayo. Saudara, kalau ada orang mungkin melemahkan kita, coba belajar sisi positifnya. Saya kemarin mau baca artikel, bagus sih. Intinya gini, semakin engkau dizolimi, wah bahasanya, semakin engkau dituduhkan yang nggak benar, sesungguhnya itu adalah berkat buat kamu. Karena apa? Tuhan memperhitungkan hidupmu. Ya, jadi artinya engkau tidak membalas semua itu perkenanan di hadapan Tuhan. Terus dia tulis di bawahnya, ayo zalimi aku, ayo nantangin gitu. Mbok aku ya nek sing merendahkan loh, sampai gitu loh. Saya baca di Facebook itu loh, ini orang dia berusaha memandang positif. Orang mau ngomong negatif terserah, saya yang penting aku nggak gitu dan Tuhan tahu. Aku nggak mau buang energiku untuk yang nggak penting. Aku mau fokus, aku mesti berjuang, aku mesti bisa. Amin. Ya, jadi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan sang pemberi kekuatan, bahkan fokusnya kepada diri sendiri, itu bisa dikatakan malah kita ini mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, dalam kitab Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Loh, dikatakan terkutuk loh, bayangin.
Piye to ki wong aku kan sementing aku ora ngrugeke wong liya. Itu prinsip dunia. Prinsip dunia berkata, sing penting aku ora ganggu kowe, ora ngrugeke kowe, kowe ora ganggu aku, selesai. Tidak. Prinsip firman Tuhan tidak begitu. Engkau tidak merugikan orang lain, yes, bagus. Tetapi jangan aku tidak mau tahu, terserah, itu salah. Artinya kita tuh harus peduli. Sementing aku orang rugeke kowe, orang rugeke. Enggak gitu. Prinsip kita mengajarkan adalah bagaimana kamu tahu bagaimana. Kalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan dia tidak melakukannya, ia berdosa. Loh, kita bilang gitu. Jadi enggak cukup dengan urusanku, terserah kamu, enggak gitu. Di Alkitab musuh saja suruh ngasih kok. Di Alkitab diajarkan musuh. Kasih musuhmu. Loh gitu loh. Itu bedanya kita dengan dunia. Nek dibenci, balas lebih besar lagi kebenciannya. Wah, dipeliri, dipelototi, pentelengi. Kalau balas penteleng, tangannya bergerak. Hati-hati saudara, kita beda. Beri senyum. Kata Pak Dut, ini senyum terus. Mana digatekke wong. Lah apa? Gue masker. Dilepas kalau senyum. Oke. Ya. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ini gambaran orang-orang dunia yang kuat. Orang muda kan gambaran puncak dari siklus kehidupan manusia paling rusak itu canom. Seket munggah, wis jauh berkurang. Sama Mas Gede, wah ini kuat-kuatnya ini. Mas Daud, ije lah. Aku ije lah, gak mau kalah. Ya Mas Tias, masih lah gitu ya. Tapi mohon maaf, kalau sudah semakin sembuh kan tetap, semakin sepuh ya, semakin tua kan berkurang, betul gak? Dikatakan Alkitab teruna-teruna, orang-orang muda, lelah, lesu, jatuh tersandung. Loh, sing canom, sing rusaknya jatuh. Tetapi perhatikan firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mau muda, mau tua, mau bayi, katakanlah, masih kecil. Tetapi kalau dia menanti-nantikan Tuhan, janji firman Tuhan katakan, ia mendapat kekuatan yang baru. Jadi gak peduli seberapa besar beban masalah hidup kita. Tidak peduli seberapa berat beban yang ditanggung. Kalau kita mau andalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, Tuhan beri kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya mungkin banyak kita dengar khotbah tentang Raja Wali. Raja Wali kalau ada badai nggak ngumpet, dia naik di atas badai. So nonton, wih ada di atas lihat bawah, muser-muser semuanya berantakan, dia di atasnya. Itu Raja Wali. Amin. Artinya saudara dan saya mau dibawa Tuhan naik. Kalau ada badai, jangan sembunyi, cari Tuhan. Kok akan dibawanya naik? Diberi kekuatan oleh Tuhan. Makanya ada istilah di saat kejepit ada kesempatan. Gitu istilah. Dalam situasi yang sulit sesungguhnya di situ Tuhan akan buka satu kesempatan. Masalahnya seringkali kita tidak nangkep. Coba cari dalam situasi yang kepepet udah nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Coba tanya Tuhan, cari Tuhan, aku mesti buat apa? Karena seringkali di saat-saat seperti itulah sesungguhnya Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan tunjukkan bagaimana jalan keluar bagi masalah kita. Seringkali kita menghadapi seperti itu. Ada orang-orang yang sudah gak tahu lagi jalan keluarnya, dia berdoa, mungkin sakit, sudah kritis. Gak tahu lagi ternyata tangan Tuhan menolong. Justru di saat seperti itu. Memang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Mepet-mepet baru seringkali dapat pertolongan. Tetapi asalkan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya, kadang caranya nggak seperti yang kita pikir. Jangan pernah istilahnya membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Engkau mesti Tuhan begini, engkau mesti Tuhan begini. Saya mencontohkan ketika ada satu orang sakit, mungkin anggota keluarganya sakit, seringkali kita membatasi Tuhan dengan berdoa, Tuhan kirimkan uang untuk bawa saudaraku ke rumah sakit. Dia butuh ditangani dokter. Tidak salah. Tapi menurut saya doanya kurang tepat. Loh betul loh Pak, butuh biaya. Karena sakitnya ini nggak ditanggung BPJS. Aku harus bawa dia ke dokter pakai biaya mahal.
Ya enggak salah toh berdoa minta uang, enggak salah, tapi kurang tepat. Yesus itulah tabib yang ajaib. Yesus adalah Jehovah Rafa, dia ini penyembuh. Kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus waktu di dunia, banyak orang disembuhkan. Kenapa kita enggak berdoa, Tuhan, jamah saudaraku pulihkan. Kalau toh harus dibawa ke dokter, Tuhan buka jalan. Saya tidak mengatakan nggak boleh dibawa ke dokter, boleh-boleh saja. Tapi yang agak kurang tepatnya minta uang ke Tuhan. Tuhan, beri kami uang supaya bisa membawa dia ke dokter. Ini yang kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Siapa tahu Tuhan justru caranya bukan dibawa ke dokter. Caranya apa? Cukup kamu tumpangkan tangan. Tiba-tiba ayat firman Tuhan muncul di depannya. Tanda-tanda orang percaya kamu akan menumbangkan tanganmu atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Saudara terus, kok gitu ya ayatnya, kok dapat itu ya? Praktekkan dalam nama Yesus. Sembuh tenan. Loh, artinya apa? Cara Tuhan tidak seperti cara kita. Amin. Ya, seperti Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan ekstra yang dari Tuhan, yang memampukan orang itu terus bergerak. Dan pada akhirnya, dia bisa menyelesaikan dan berkemenangan. Yuk coba cek hidup masing-masing. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini? Masalah berat apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Mulai belajar untuk dengarkan Tuhan, cari Tuhan, nantikan Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Hari ini firman Tuhan untuk saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dilegakan itu bisa dengan cara diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan sehingga kita bisa mengangkat beban yang tadinya berat jadi lebih enteng. Bisa juga memang bebannya diangkat oleh Tuhan. Kita nggak bisa membatasi Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan peduli saat saudara dalam pergumulan. Karena itu jangan andalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Artinya dia tidak jadi kering, tidak layu, tidak mati, sekalipun di panas terik. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi paceklik, di tengah situasi apa lagi? Pandemi. Percaya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya merambatkan ke batang air. Selama dia ketemu air, matahari panas seperti apa, dia tetap akan hidup, bahkan menghasilkan buah. Itu yang dimaui Tuhan. Saudara dalam pergumulan masalah yang berat, tetapi saudara nggak pusing, tidak fokus di masalah. Banyak orang ketika menghadapi masalah, fokusnya di masalah. Sebetulnya kurang tepat. Dunia akan mengatakan, ya, seorang motivator seringkali juga mengatakan itu. Ya, fokus di masalah, jangan pikir yang lain. Fokus masalah, selesaikan masalahmu. Tetapi Alkitab mengajarkan fokusnya pada Tuhan. Kalau fokusnya kepada masalah, misalnya ini masalah saya selalu contohkan. Ini dengan Pak Karim, nek dijajarke gede Pak Karim, pasti kan? Tetapi kalau saya fokusnya di sini, semua nggak terlihat, tidak ada yang lebih besar dari masalahku. Karena fokusnya di sini. Cuma fokusnya kita ke Tuhan, maka masalah itu sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia, tidak lebih besar dari manusia itu sendiri. Jadi, ayo, ya, andalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Jawane rahayu. Jadi artinya selamat. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh subur di tepi aliran air.
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Masalah boleh datang. Masalah boleh besar. Tapi Yesus lebih besar. Amin. Ayo mulai sekarang jangan fokus di masalahnya. Fokus ke Tuhan. Ini seringkali membuat orang bingung. Ya katanya kan harus menyelesaikan masalah, ya fokus di masalah. Betul. Tidak salah sepenuhnya. Tapi jangan lupakan Tuhan. Andalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kalau kita fokusnya di masalah-masalah melupakan Tuhan, justru kalau sudah baca di sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ada di situ, di dalam Yeremia pasal 17 ini. Ya, jadi saya ngajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara semua. Memang COVID-19 belum berakhir. Datanya saya baca, entah itu data kemarin atau hari ini, itu sudah 4.000 berapa per hari positif. Berapa Pak? 5.000 ya, berarti kemarin yang saya baca. Saya nggak lupa tanggalnya, nggak lihat. Cuma kaget, ongkones petangeu punjul. Nah dipikir medeni. Tapi saudara saya jangan fokusnya di COVID, akhirnya menutup diri, kunci pintu di rumah terus, mati kering. Iya no? Orang mangan apa? Ya kan? Fokus ke Tuhan. Tuhan beri hikmat apa? Mesti berbuat apa? Saya dengar cerita. Ada satu orang, dia dulu jualan cilok, tahu cilok ya? Alah kayak gitu, yang pentol itu loh. Jual cilok, apa? Ya, ngono kuwi. Ya, jualan itu gara-gara pandemik zaman waktu itu ya, kampung-kampung dipalang. Ya kan? Ora iso mlebu kampung. Wah, repot ya. Jualannya kan untuk cili-cili toh, mlebu kampung gitu biasanya paling banyak. Lah kampung dipalang ning dalan gede tok, akhirnya tidak banyak pembeli. Dia sering orang Jawa bilang tuno. Tuno apa? Rugi. Ya jualannya rugi bali terus. Kalau rugi dia cuma dom-dom kira lingkungan wis nyoh timbange mambu. Loh, lha saya didol sesuk wae, saya tak gawe sing anyar. Dia pokok prinsipnya aku mau yang terbaik. Tetapi akhirnya setelah sekian lama enggak bisa jalan juga, akhirnya dia berhenti. Dia berdoa, Tuhan, aku mesti gimana? Kayak ngene iki carane aku ora iso, aku ndak punya keterampilan ning pabrik saya meneh kancaku kes di PHK. Lah kerja ning endi? Punya ide. Sing lagi tren ternyata apa? Masker. Akhirnya apa? Wah, dia pertama-tama ngantri beli masker yang itu loh, yang kayak Pak Tisnu itu loh. Apa jenenge ngono kuwi? Ya, beli gede banyak gitu. Laris. Wah, lama-lama ra iso. Apotek ditulisi habis. Wah, repot iki. Waduh, kok yo beberapa kali jualan. Terus diaduk lagi, Tuhan ini gimana? Ya, terus dengar info katanya masker kain bisa. Wah, istrinya tuh ya, golek kain-kain perca, kain sing biasa. Coba dibikin turan-turan jahit itu. Tonggone dhewe kan jahit. Gawe maskermu tak dole. Dijual Saudara, masker. Laris ora ukur. Entek-entek terus. Akhirnya dia menemukan ternyata cara Tuhan seperti ini. Ya, dari cilok ganti masker. Loh, ya enggak sama. Terus wah, aku jualan apa iki sing anu? Roti, apa gado-gado. Wah, apa ganti masker ya aja ngono, belum tentu. Nek Tuhan enggak suruh jangan. Ya, itu mungkin rezeki orang lain ya cepat belum tentu jalan ya. Tapi kalau Tuhan suruh ya oke apa saja. Ada juga tetangga saya ini jualan. Saya nggak tahu sih dia anak atau bukan. Pokok jualan dulunya itu di pinggir di itu. Jualan apa namanya itu? Empek-empek Palembang gitu loh. Terus sekian lama kok enggak ada ya. Ternyata apa? Saya iseng-iseng buka di Grab itu muncul. Loh, ya iki kok ning kene. Pertama saya pesen lewat ternyata tonggo cedak beda RT sebelah tok. Lu kenapa sekarang online kok Pak di rumah saja? Oh, jadi enggak buka dasar enggak. Ya sudah kan udah dikenal orang. Caranya bisa macam-macam. Ya, karena itu saya mengajak kita semua minta petunjuk Tuhan. Mari kepadaku, kamu yang letih, kamu yang lesu, bebanmu berat, aku beri kelegaan kepadamu. Ya, setelah dilegakan Tuhan dikatakan apa? Pikul kuk yang dari Tuhan, artinya ambil bagian apa yang Tuhan mau, ya. Ya, terus belajar kepada Tuhan lemah lembut dan seterusnya. Jadi intinya di sini awali dengan engkau mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya, mari kepadaku. Ini undangan. Jadi undangannya ditekani ya iso, ora ditekani ya wis salah dhewe. Lah ya diundang Tuhan enggak maksa kok. Saya sampaikan bahwa Tuhan tuh memberikan yang namanya free will, kehendak bebas.
Keinginan bebas. Jadi artinya kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau mau datang, ya Tuhan genapi apa yang Dia katakan. Kalau enggak mau, ya sudah. Hanya orang-orang yang datang ini yang bisa menikmati berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi bukan di dalam kekuatanmu sendiri. Makanya kita bisa berkata bukan oleh gagah dan kuatku, tapi oleh karena Engkau kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yo. Jadi kita ini sebetulnya kalau memahami ini, kita bisa nangkap sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu sesungguhnya sangat-sangat peduli. Diizinkan masalah besar terjadi pun Dia tidak tinggal diam. Dia menawarkan solusi. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan semangat. Bahkan dikatakan juga Tuhan memberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Loh ini loh Tuhan kita ini luar biasa. Jadi orangnya bebanmu urusan dewe tidak. Ya. Kita mesti tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Sangat besar. Jangankan untuk masalah kehidupan di dunia yang sementara ini. Menyangkut dengan keabadian, dengan kehidupan yang kekal pun Tuhan sudah lakukan kok. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita supaya kita masuk surga. Loh, kurang lebih gitu. Itu saja yang sangat berat Dia lakukan. Apalagi cuma memberkati saudara dan saya untuk urusan di dunia yang katanya gur mampir ngombe ini. Yang tidak lama, yang tidak abadi, yang hanya sementara ini. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Pak Adi katakan gini, Tuhan itu gambarnya seperti seorang, katakanlah seorang yang ini konglomerat, memberkati misalnya Mas Gede, tak berkati mobil, bless. Ning pentile ora. Ada enggak? Orang ngasih mobil, pentilnya dicopot. Tuku dhewe ya, pentilnya tak sikok siji tok. Jek enek liyane. Apakah gitu? Enggak. Untuk keselamatan yang tidak mungkin dilakukan manusia Dia dah lakukan. Apalagi untuk hal-hal dunia yang sementara ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukannya buat kita. Amin. Karena itu jangan salah paham dengan Tuhan. Kalau Dia sudah tidak tidak menyayangkan ya dirinya, anaknya datang ke dunia untuk mati, apalagi untuk hal-hal dunia yang sementara ini. Saya mengajak, marilah akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Amin. Ayo Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang saat dalam pergumulan berat, kita datang kepada Tuhan, dengar panggilannya, mari kepadaku, hai kamu yang bebanmu berat, yang pergumulanmu berat, aku beri kelegaan kepadamu. Engkau datang ke Tuhan, aku belum lega ya, datang sungguh-sungguh sampai engkau mendengarkan Tuhan berkata apa selanjutnya. Ini baru undangan. Setelah sampai berhadapan dengan Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan. Tuhan pasti berikan solusi, berikan jalan keluar atas pergumulanmu. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Amin. Kutuk wae randel lawang iso metu saka ndok. Cangkang telurnya itu dipecah bisa. Kan nggak ada pintunya. Ya, kalau ada itu lucu kali ya. Tinggremi, buka, klik, urung tes. Begitu, wah sudah dibuka oke. Enggak. Itu ibaratnya apa? Enggak ada jalan keluar. Emang enggak ada. Endok tinggremi di dalamnya sudah membentuk kutuk itu, enggak ada jalan keluar. Kutuk itu andaikan dia mau dia diem tok ya butuh. Lakukan bagiannya. Gerak-gerakkan tubuhnya, cuci tuk, prak, pecah dia keluar. Jadi artinya apa? Lakukan bagian kita. Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, sehingga kau bisa memecahkan telur yang menutupi ini loh, cangkangmu itu loh. Cangkang kehidupan, cangkang masalah yang membelenggu kita, yang buat kita nggak ngerti apa-apa. Gur peteng tok, iya loh nih jerundok bayangke petengnya, karena lampunya soalnya. Betul nggak? Akhirnya bisa keluar, caranya piye? Ya, dengan menggerakkan, melakukan bagian kita, minta kekuatan dari Tuhan. Loh, sapa sing memberi kekuatan kutuk ning jero? Tuhan. Loh ning jero kok. Artinya dia belum bisa piye-piye. Ya saya enggak ngerti saya kehidupan telur kutuk iki piye ora ngerti saya. Tapi intinya ning jero iki peteng dedut pasti.
saat digurumi panas pasti. Tetapi kita mendapati ada tidak sedikit juga telur yang busuk. Ya, karena dia tidak berhasil keluar dari pergumulannya. Karena dia tidak berjuang. Mari berjuang terus, andalkan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah ini dan juga setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun juga. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka semuanya. Ketika Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sesungguhnya Tuhan, Engkau peduli atas kami. Dan biarlah setiap kami boleh meresponi panggilan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberi kelegaan kepada kami. Engkau memberkati kami. Engkau memberi kekuatan baru. Memberikan semangat yang baru. Sehingga apapun dan seberapa besar pun pergumulan masalah yang kami hadapi. Sesungguhnya kami dimampukan untuk mengatasinya. Dan kami berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu semua bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kami mengandalkan Engkau, oleh karena pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada, yang Engkau menyertai mereka, menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.